Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Lero Hali dan saya Rudise. Yang termasuk juga kita berbagai ada dari psikolog, ada pendamping, ada TSC dan sebagainya. Mereka juga punya keahlian khusus. Sebelumnya Cina tidak pernah berbicara soal itu. Jadi kalau Cina itu munafik, di satu sisi dia menyatakan setuju pada United Nations Convention on the Law of the Sea, pada saat yang sama dia menggunakan hukum nasional yang tidak dikenal oleh masyarakat Cina sendiri. Sari berita, pemerintah Kota Yogyakarta menerjunkan satu tim untuk mengirimkan bantuan dan melakukan asesmen pasca terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru. Protes yang dilayangkan oleh pemerintah Cina kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di wilayah perairan utara Natuna dianggap mengada-ada. Dan inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Desember 2021. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat setidaknya 8.789 warga Indonesia yang berstatus positif terkonfirmasi virus corona dan kontak erat masih nekat untuk bepergian di tempat-tempat publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan korupsi dapat menurunkan kinerja ekonomi karena itu bisa mengganjal kegiatan produktif, salah satunya investasi. Botswana mengklaim bahwa tidak terjadi lonjakan pasien rawat inap meski menjadi salah satu negara pertama yang mendeteksi virus corona varian Omicron. Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Edwin Dikolotti. Pemerintah Kota Yogyakarta menerjunkan satu tim untuk mengirimkan bantuan dan melakukan asesmen kebutuhan penanganan yang dibutuhkan pasca terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru. Aksi tersebut sebagai bentuk empati Kota Yogyakarta terhadap terjadinya bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berikut kami hadirkan laporan Dian Parwanto dari Yogyakarta. Setelah kita berikan penyemangat untuk teman-teman kita yang akan menuju ke Jawa Timur. Selamat jalan. Rio semangat diberikan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengiringi keberangkatan dua armada bantuan logistik bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPBD Kota Yogyakarta sekaligus menerjunkan tim asesmen untuk kelanjutan bantuan sebagai upaya penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Heru Purwadi di sela pelepasan armada bantuan di kantor BPBD Kota Yogyakarta Rabu mengatakan keberangkatan dua armada dengan 4 anggota BPBD sebagai bagian kepedulian Kota Yogyakarta yang sekaligus membangun solidaritas dan menguatkan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Harapan kami yang tim pertama paling tidak yang bisa nanti menjajaki masih adakah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di sana yang mungkin masih kita bisa lakukan. Makanya tim ini sambil menyerahkan nanti juga tim penjajakan. Di samping itu sebagian kan beberapa masyarakat juga sudah sana. Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengungkapkan selain mengirimkan bantuan dan asesmen kebutuhan bantuan yang bisa didukung BPBD Kota Yogyakarta nantinya, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan para relawan yang sudah diturunkan ke Lumajang maupun dengan BPBD setempat. 4 orang ini yang termasuk juga kita berbagai ada dari psikolog, ada pendamping, ada TSC dan sebagainya. Mereka juga punya keahlian khusus ya, kayak TSC itu kan penanganan evakuasi, dia akan mengamati sejauh mana nanti anginnya di sana terkait dengan penanganan di sana apa yang perlu dibantu dan sebagainya. Termasuk sekaligus asesmen, sekaligus memberikan bantuan untuk yang perdana ini. Nah, nanti tinggal tunggu dari asesmen sana, kemudian kita juga memantau pergerakan para relawan yang ada di DIY. Dan ini masing-masing kabupaten juga pada menggerakkan. Bantul kemarin milik relawan, DIY juga, dan sebagainya. Jadi kita sama DIY juga koordinasi supaya nanti
pengiriman bantuan di sana itu juga betul-betul bisa efektif, tidak mogok, dan di sisi lain juga kita menjaga situasi di lingkungan kita juga, tidak semuanya kita juga berangkatkan. Sementara itu, bantuan yang diberikan Pemkot melalui BPBD Kota Yogyakarta berupa 20.000 biji masker medis, 40.000 botol hand sanitizer, 576 batang sabun mandi, dan 100 pasang sepatu boot. Dian Parwanto, RRI, melaporkan. Pendengar, posko Sumberbuluh Lumajang masih fokus dalam pencarian korban dan kemungkinan besar posko Sumberbuluh akan bergeser agak menjauh ke bawah, tapi masih di Kecamatan Candipuro guna mengantisipasi hujan deras adanya aliran lava dingin atau panas. Dan laporan akan disampaikan oleh Hairul Umam. Hairul Umam, silakan. Ya baik, dan Rusdi, saat ini saya sedang berada di posko Sumberbuluh Lumajang, Jawa Timur, di mana memang posko Sumberbuluh Jawa Timur merupakan posko terakhir atau posko teratas untuk para korban erupsi Semeru. Dan tadi juga Kepala Staf Kodim 0281 Lumajang, yaitu Mayor Infantri Rintanto, sempat mengatakan bahwa untuk agenda hari kelima dalam erupsi korban Semeru ini masih fokus dalam pencarian korban, dan dirinya juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar untuk posko Sumberbuluh sendiri akan bergeser agak menjauh ke bawah, tetapi masih di Kecamatan Candipuro. Dan hal ini memang dikarenakan setiap sore atau malam di Lumajang sendiri masih terjadi hujan yang sangat besar dan mengakibatkan ancaman lahar dingin atau panas yang mengalir dari atas dan menuju ke bawah, dan hal ini memang ditujukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan untuk keperluan logistik sendiri, Kasdim juga mengatakan bahwa logistik masih cukup untuk 1 bulan ke depan, dan dirinya sempat mengusulkan kepada Dandim untuk bantuan logistik yang diberikan oleh warga sekitar atau di luar wilayah Jatim untuk bisa memberikan secara tunai, untuk bisa digunakan para korban untuk merehabilitasi rumah-rumahnya yang rusak dan juga ternak-ternak yang rusak. Dan kondisi saat ini memang tadi pada pukul 6 pagi para tim evakuasi telah apel untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi terhadap korban erupsi di Lumajang, Jawa Timur area. Dari Sumberbuluh, Lumajang, Jawa Timur, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan. Beralih ke Banjarmasin, banjir rob di Banjarmasin tidak hanya merendam ruas jalan dan pemukiman penduduk, namun juga fasilitas publik seperti sekolah. Sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah kemudian dipulangkan dan pembelajaran dilanjutkan secara daring. Aulia Rahmat menyampaikan informasi selengkapnya. Dipantau pertama debit air, kecepatan arus, dan antisipasi memberikan. Tidak hanya permukiman warga, banjir rob yang melanda kota Banjarmasin juga merendam sejumlah fasilitas publik seperti halnya sekolah dasar. SD Meru Raya 1 Banjarmasin misalnya sudah terendam dalam beberapa hari terakhir. Ahmad Surya, salah seorang guru pada sekolah yang berlokasi di Jalan Klayan A Banjarmasin tersebut, mengatakan ketinggian air sudah sekitar 20 cm dan masuk ke ruangan kelas, sehingga siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah kemudian dipulangkan dan pembelajaran dilanjutkan secara daring. SDM Meru 1 Kota Banjarmasin terimbas banjir rob. Untuk jumlah kelas sendiri ada sekitar 8 kelas, dan untuk yang terimbas ada 3 kelas. Untuk malam tadi sekitar 20 cm kedalaman, dan alhamdulillah sedikit surut di 3 ruangan. Untuk proses belajar mengajar sendiri, kami mengambil kebijakan di sini daripada ada yang sesuatu yang tidak diinginkan nanti terjadi. Jadi kami untuk anak-anak sendiri kami PJJ-kan di rumah. Sementara setiap dini hari atau ketika air pasang mulai terjadi, petugas BPBD Kalimantan Selatan dan juga Kota Banjarmasin terus melakukan patroli dengan membawa perahu karet dan sejumlah pelampung, di mana petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menembus ke titik-titik wilayah terendam banjir rob. Koordinator Rescue Mobil BPBD Banjarmasin Yoshida mengatakan mereka ditugaskan untuk memantau ketinggian atau debit air serta kecepatan arus baik di sungai maupun yang berendam permukiman warga, sekaligus melakukan evakuasi bagi warga yang membutuhkan bantuan. Kita lakukan patroli keliling 2 tahap untuk memantau banjir atau air pasang rob di wilayah Kota Banjarmasin. Dipantau pertama
debit air, kecepatan arus, dan memberikan antisipasi kepada warga. Patroli banjir akan terus dilakukan sembari memantau perkembangan kondisi dan mengikuti perakiraan dari BMKG. Hingga kini dari data BPBD Banjarmasin, ada 17 titik lokasi yang masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 50 cm. Kebijakan pembatalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 selama Natal dan Tahun Baru dinilai berpotensi melonjaknya gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia. Berikut laporan Joko Saputra. Tinggal sekarang pengawasan daerah, pintu-pintu masuk, dan Pulau Jawa jangan masuk. Pemerintah Indonesia telah resmi membatalkan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 secara serentak yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan Tahun Baru Nataru 2021. Pembatalan tersebut mengingat saat ini pencapaian vaksinasi secara nasional sudah mencapai angka 76% untuk dosis pertama. Pemerintah juga akan melakukan asesmen sesuai dengan situasi pandemi sesuai yang berlaku dalam regulasi pengetatan. Pencabutan status PPKM level 3 pada Nataru mendapat tanggapan beragam. Seorang warga Kota Binjai, Freddy Hutapea, mengaku PPKM level 3 memang kurang tepat diterapkan saat ini. Mengingat yang harus diutamakan adalah bentuk pengawasan di lapangan meski dilakukan dengan benar. Tinggal sekarang pengawasan daerah, pintu-pintu masuk, dan Pulau Jawa jangan masuk sekian lama tanpa memang ada pengetesan atau karantina berlaku. Oke gitu, jangan hanya level 3 tapi pengawasan nggak ada, hanya namanya level 3. Sementara epidemiolog Universitas Sumatera Utara Dr. Putri C. Eyanur menilai saat ini Indonesia masih dihantui dengan ancaman penyebaran virus varian baru jenis Omicron asal Afrika Selatan. Bahkan virus tersebut sudah masuk ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan juga Australia. Dikatakan Putri, menurunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia saat ini memang seiring dengan menurunnya positif rate. Namun hal itu juga karena saat ini pemerintah terlihat mengendorkan program 3T seperti testing, tracing, dan juga treatment untuk melacak penyebaran COVID-19. Virus Omicron ini kan sudah dijumpai lah di Singapura ada, di Australia ada. Yang notabene adalah negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia. Kita memang membuka nih orang masuk ke Indonesia walaupun dengan masa isolasi. Artinya apa? Chance untuk adanya masuknya Omicron ke Indonesia itu kan ada, tetap ada. Walaupun sebagian orang berspekulasi bahwa kasus-kasus itu adalah sisa-sisa dari varian Delta kemarin. Jadi dengan menghapuskan atau mencabut PPKM untuk Nataru ini, saya rasa bukan tindakan yang bijak. Ditambah lagi dengan kultur masyarakat kita. Ada PPKM aja kita tidak bisa menahan mobilitas. Sementara Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, sampai saat ini belum adanya instruksi Kapolri terkait tidak diberlakukannya PPKM level 3 selama operasi lilin 2021. Menurut Hadi, dalam regulasi selama operasi lilin Toba 2021 dalam rangka pengamanan dan pengaturan selama Nataru sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Kita belum ada. Tapi yang jelas kalau operasi lilin ya tetap terkait dengan apa yang harus ini belum ada. Operasi lilin kan ada CB-nya, sudah ada TO-nya, sudah ada. Dan telah memutuskan membatalkan penerapan kebijakan PPKM level 3 pada periode perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Seharusnya penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Demikian Joko Saputra melaporkan. Tidak bisa menahan mobilitas. Untuk ikut menangani krisis kemanusiaan di sana. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Wakil Presiden Komite Palang Merah Internasional ICRC Gilles Carbonnier dalam wawancara khusus dengan RRI Rabu 8 Desember menyebutkan pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi ledakan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Menurut Carbonnier, ledakan krisis kemanusiaan itu berpotensi terjadi saat datangnya musim dingin. Oleh karenanya, Carbonnier mendorong negara-negara yang memiliki pengaruh untuk membantu Afghanistan, terutama menyalurkan bantuan finansial.
Dan kami juga melibatkan semua bangsa, negara-negara yang memiliki pengaruh untuk dapat mempertahankan kapasitas untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dijelaskan Carbonnier, pihaknya memastikan ICRC meningkatkan dukungan terhadap operasional rumah sakit serta pusat rehabilitasi fisik untuk dapat memberikan layanan kesehatan dan medis di Afghanistan. Meningkatkan dukungan kami terhadap 17 rumah sakit di seluruh negeri, selain 7 pusat rehabilitasi fisik untuk dapat memberikan layanan kesehatan dan medis. Dalam wawancara di Global News, seorang warga Afghanistan yang terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian menyebut mereka tidak memiliki makanan, bantuan kesehatan, bahkan harapan. Kami terjebak di tenda-tenda ini dan musim dingin akan tiba. Saat ini setidaknya terdapat 1.800 staf ICRC yang memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh penjuru Afghanistan. Melansir berbagai sumber, sejak setahun Taliban mengambil alih pemerintahan, Afghanistan disebut telah menderita kekeringan terburuk dalam beberapa dekade sejak tahun lalu, melanda 80% dari negara itu. Kekeringan telah mengurangi hasil panen dan merusak pendapatan keluarga petani, mendorong banyak orang meninggalkan desa mereka. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio. Pemerintah Indonesia diharapkan tidak perlu menanggapi protes ini secara berlebihan dan tetap melanjutkan pengeboran di perairan yang memang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Inilah Cina sekarang, ya. Pada saat dia masih lemah kan dia tidak pernah bicara soal itu. Ketegangan antara Indonesia dan Cina kini kembali meningkat usai Cina melayangkan surat protes kepada pemerintah Indonesia Kamis pekan lalu untuk menghentikan pengeboran minyak lepas pantai yang berada di perairan utara Natuna. Pemerintah Cina menyebut lokasi pengeboran merupakan bagian dari wilayahnya jika dihitung berdasarkan hukum 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Sementara berdasarkan hukum perairan internasional atau yang dikenal dengan nama United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang diakui oleh mayoritas negara di dunia, lokasi pengeboran masih berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza Syam menyatakan protes Cina adalah klaim sepihak yang berpotensi mengganggu ketertiban internasional. Surat itu sama sekali nggak beralasan ya, kan tidak ada dasar hukum. Di dalam hukum internasional tidak ada istilah 9 dash line, itu tidak ada. Tidak diatur, tidak dikenal, dan baru dijelaskan oleh Cina pun sekitar 15 tahunan terakhir. Sebelumnya Cina tidak pernah berbicara soal itu. Jadi kalau Cina itu munafik, di satu sisi dia menyatakan setuju pada United Nations Convention on the Law of the Sea, pada saat yang sama dia menggunakan hukum nasional yang tidak ada dasar hukum yang tidak dikenal oleh masyarakat Cina sendiri. Berarti bisa dibilang klaim sepihak begitu dengan hukum yang mengada-ngada di versi Cina begitu Pak? Betul. Klaim sepihak dan membahayakan tertib hukum internasional begitu. Karena kalau dia berhasil menekan Indonesia, dia akan melakukan hal yang sama pada negara-negara yang lain. Lebih lanjut, Reza Syah menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi berlebihan protes yang dilayangkan oleh Cina. Selain itu, menurut Reza Syah, proses pengeboran dapat terus dilanjut dan pemerintah harus memberi pengertian kepada pihak yang terlibat dalam pengeboran untuk memahami situasi yang ada. Jadi daripada kita berurusan dengan hal-hal yang pelik itu, pertama kita katakan surat itu kita balas surat dengan surat, pada saat yang sama juga kita menerapkan kedaulatan kita kok di Laut Natuna Utara, wilayah laut kita itu. Di situ kita melakukan pengeboran di jalan terus, dan juga kita memberikan jaminan kepada pihak-pihak asing yang terlibat mengatakan bahwa Indonesia tetap menghargai ini hak dan kewajiban yang sehubungan dengan pengeboran itu. Dan untuk itu ya mari kita tetap lanjutkan pengeboran, dan untuk itu ya Angkatan Laut Indonesia hendaknya memperkuat diri dong. Jadi harus ada kerjasama antara kekuatan diplomatik dengan kekuatan TNI.
Pekan lalu, Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, Cina dapat melakukan protes, namun protes ini tidak akan ditanggapi karena lokasi pengeboran masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Protes dari Cina itu bisa-bisa saja, namanya negara untuk mengklaim bisa saja diprotes, namun kita berdasar bahwa ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga kita tetap menyampaikan bahwa protes dia tidak diterima ya, karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif. Eksklusif. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 dan diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari Jakarta, Mira Plunituloli, Pro 3 RRI.